Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Oktrenur dari S1 Keperawatan 7B. Di sini saya akan mereview jurnal pada keperawatan kritis dengan judul cairan pada jurnal 1 dan jurnal 2. Pada jurnal 1 yang berjudul aplikasi model adaptasi Roy pada anak dengan gangguan keseimbangan cairan yang diteliti oleh Desak Putu Christian Purnamiasih, Nani Nurhaini, Siti Khotijah pada tahun 2017. Pada jurnal ini metode penelitiannya ini adalah studi kasus melalui pemberian asuhan keperawatan. Jumlah responden yang dikelola berjumlah 5 anak pada kelompok usia bayi sampai dengan remaja. 5 responden tersebut mengalami gangguan keseimbangan cairan karena diare dan muntah sehingga menjalani perawatan di rumah sakit. Asuhan keperawatan diberikan dengan menggunakan aplikasi model adaptasi Roy. Proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan, menetapkan tujuan, membuat intervensi keperawatan, dan evaluasi. Waktu penelitiannya yaitu Fall 6 2017, tempat penelitiannya di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan jumlah responden 5 dengan kriteria responden pada pengkajian stimulus model adaptasi interdependensi didapatkan data bahwa stimulus vokal, klien merasa lelah dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada pengkajian stimulus model adaptasi konsep diri didapatkan data bahwa stimulus vokal, kelemahan tubuh. Pada instrumen atau alat ukur menggunakan aplikasi model adaptasi Roy. Proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan, menetapkan tujuan, membuat intervensi keperawatan, dan evaluasi. Cara pengumpulan datanya yaitu mengukur tanda vital setiap 3 jam, mengkaji tanda-tanda dehidrasi, mengukur intake dan output cairan, memberikan cairan intravena KAN 3B35 ml per jam, memberi klien minum melalui NGT, menimbang berat badan klien setiap hari. Hasil dan pembahasan. Pada hasil penelitian jurnal ini, implementasi yang sudah dilakukan adalah mengobservasi tanda-tanda vital 3 jam, memberikan minum air pada klien sedikit demi sedikit, menghitung intake dan output cairan, serta memberikan cairan parental KEN I1B. Evaluasi didapatkan bahwa diagnosa pada klien teratasi. Pada pembahasan jurnal ini itu sumber yang paling utama atau umum dari peningkatan kehilangan cairan adalah saluran gastrointestinal dari muntah, diare atau keduanya, misalnya gastroenteritis. Sumber-sumber lain adalah ginjal, misalnya ketoasidosis diabetik, kulit, misalnya keringat berlebihan, luka bakar. Penurunan asupan cairan sangat bermasalah ketika anak muntah saat cuaca panas dan ketika demam, takipneu atau keduanya. Demam meningkatkan IWL sebanyak 12% setiap 1 derajat Celcius kenaikan suhu tubuh. Parameter untuk menentukan derajat dehidrasi memerlukan pemantauan tanda-tanda vital, penampilan klinis, produksi urin dan berat jenis, berat badan, dan kadar elektrolit serum. Kelebihan jurnal ini yaitu konsep asuhan keperawatan menggunakan aplikasi model adaptasi Roy meliputi input, output, kontrol, proses, dan efektor. Kekurangan pada jurnal ini tidak ada kekurangan pada jurnal ini, dan rekomendasinya aplikasi model adaptasi Roy perlu lebih banyak digunakan dalam penelitian keperawatan anak. Penerapan asuhan keperawatan komprehensif yang dikombinasikan dengan penerapan evidence-based practice akan meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Pada jurnal 2, dengan judul Gambaran Self-Care Status Cairan pada Pasien Hemodialisa dan diteliti oleh Faradisa Yuanita Fahmi, Hidayati pada tahun 2016. Dengan metode penelitian jurnal ini yaitu digunakan dalam penulisan literatur review ini adalah dengan penelusuran yang bersumber dari elektronik, database mencakup EBCCO, ProQuest, Google Scholar, dan PubMed. Dengan kata kunci self-care, status cairan hemodialisa, peneliti ini hanya menjaring artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai 2015. Data yang diperoleh ditelaah, disusun secara sistematis, dibandingkan satu sama lain, dan dibahas di literatur terkait. Pada waktu penelitian jurnal ini, Vol 402 tahun 2016. Tempat penelitian ini karena di jurnal ini tidak ditemukan lokasi penelitiannya. Dengan jumlah responden 2 responden dengan kriteria responden, pasien mengalami kesulitan dalam membatasi asupan cairan yang masuk, namun mereka tidak mendapatkan pemahaman tentang bagaimana strategi yang dapat membantu mereka dalam pembatasan cairan. Instrumen alat pada jurnal ini dalam menggunakan konsep OREM dan literatur review. Dengan cara pengumpulan data jurnal ini, parameter untuk menilai status cairan tersebut melalui beberapa pemeriksaan seperti trend in body weight, residual renal function, blood pressure, neck veins, breathing, odem, intradialytic, dan post-dialysis problem.
Hasil dan pembahasan pada jurnal ini, hasil penelitiannya yaitu hasil literatur review didapatkan bahwa kemampuan self-care, pengelolaan cairan pasien gagal ginjal kronik dan mengalami hemodialisa masih rendah. Pembahasannya yaitu status cairan merupakan suatu keadaan atau kondisi pada pasien untuk menentukan kecukupan cairan dan terapi cairan selanjutnya. Parameter untuk menilai status cairan tersebut melalui beberapa pemeriksaan seperti trend in body weight, residual renal function, blood pressure, next fans, breathing, odem, intradialytic, dan post-dialysis problem. Self-care cairan status pada pasien hemodialisa masih sangat susah untuk dilakukan. Bahwasanya kondisi normal manusia tidak dapat bertahan lama tanpa asupan cairan dibandingkan dengan makanan. Namun pada pasien hemodialisa mengontrol cairan merupakan salah satu masalah yang utama yang mana tujuannya adalah untuk mempertahankan status cairan yang optimal untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Pada kelebihan jurnal ini, penelitian menggunakan pembatasan cairan dengan menggunakan metode DDVQ atau Dialysis Diet and Fluid Non-Adherence Questionnaire. Dan kekurangan jurnal ini yaitu dari telaah beberapa jurnal yang didapatkan peneliti menyebutkan bahwa kemampuan self-care dalam pengelolaan cairan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman pasien dan keputusasaan pasien terhadap penyakitnya. Dan rekomendasi pada jurnal ini yaitu rekomendasi hasil penelitian ini adalah agar perawat menerapkan konseling diet cairan pada setiap pasien hemodialisa supaya mencegah peningkatan IDWG yang berlebihan. Sekian, terima kasih dari review saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.